Keluarga bagi seorang narsistik itu adalah penghalang bagi dia untuk mengontrol pasangannya. Oke? Memang tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Tetapi di kebanyakan kasus mungkin kalian punya keluarga yang dalam tanda kutip baik-baik saja. Kalian mungkin akan bertengkar, mungkin kalian akan berargumen, tetapi hubungan kalian pada dasarnya semua mungkin baik-baik saja di dalam keluarga kalian. Tetapi ketika kalian misalnya menikahi seorang narsistik, dan dia masuk ke dalam kehidupan keluarga kalian, dia akan berusaha menghancurkan keluarga kalian tersebut. Dia akan berusaha memecah belah keluarga kalian. Kenapa? Karena dia tahu keluarga kalian itu akan bisa menjadi penghalang bagi dia untuk punya kontrol penuh terhadap kalian atau pasangannya dia. Sudah sering terjadi ketika sebuah keluarga yang sebelumnya baik-baik saja, tetapi ketika mereka punya seorang menantu narsistik yang masuk ke dalam lingkungan keluarganya mereka, secara perlahan keluarga itu kemudian terpecah belah dan saling berkonflik satu sama lain. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seorang narsistik secara pelan-pelan dan halus masuk di dalam lingkungan sebuah keluarga dan kemudian menghancurkan keluarga tersebut. Oke ya? Mari kita mulai. Bagaimana awalnya ketika seorang narsistik masuk ke dalam lingkungan keluarga pasangannya dia? Oke, dari yang paling umum dulu teman-teman. Biasanya begini, ketika seorang narsistik masuk, ya, dia tahu dia nggak bisa secara frontal memecah belah keluarga tersebut. Biasanya dia akan masuk dan mencari image sebagai seseorang yang sangat baik, sebagai lovely person, melakukan love bombing. Ini teman-teman sudah pada tahu. Kita akan mengenal dia sebagai menantu idaman, istri idaman, atau suami idaman, gitu ya, yang membuat seluruh keluarga welcome terhadap kedatangannya dia, dan mungkin tidak akan menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang menyebabkan perpecahan di dalam keluarga tersebut. Itu satu. Kedua, biasanya nanti si narsistik itu pelan-pelan dia akan memetakan karakter-karakter orang di dalam keluarga baru tersebut. Ya, dia akan melihat siapa yang gampang dimanipulasi, dia akan melihat siapa yang mudah dibohongi. Tetapi terutama, biasanya dia akan melihat siapa yang paling powerful, siapa yang suaranya itu paling didengar. Dan biasanya, walaupun tidak selalu ya, biasanya dia akan berusaha mendekat ke yang paling powerful. Karena kita udah tahu kebiasaan seorang narsistik itu mendekat kepada orang-orang yang punya kekuasaan, sehingga seolah-olah dia juga punya kekuasaan, dan dia bisa memanfaatkan orang tersebut untuk kepentingannya dia. Nah, langkah pertama, teman-teman, dia akan mulai dulu dari pasangannya dia. Dia akan berusaha mencuci otak pasangannya dulu. Ini penting sekali bagi si narsistik. Dia akan selalu menanamkan kepada pasangannya bahwa kita sebagai pasangan itu harus saling setia. Kita sebagai pasangan harus selalu memberi prioritas satu sama lain. Kita sebagai pasangan itu harus saling melengkapi satu sama lain. Kita sebagai pasangan itu harus saling membela. Nah, teman-teman, ini kan dari luar, itu kan sebenarnya seperti sesuatu yang positif kan, sebagai satu kesatuan pasangan. Memang sebenarnya kalau itu dipergunakan sebagai sesuatu yang positif, hasilnya positif. Tetapi kita tahu di tangan seorang narsistik, role ini sebenarnya dipergunakan untuk memanipulasi pasangannya dia. Apa yang dia katakan, ini sebenarnya hanya berlaku pada pasangannya, tidak untuk dia. Dia hanya mempergunakan role ini sebagai cara untuk mengikat korbannya dan supaya korbannya itu tidak bersuara ketika dia melakukan abuse, baik kepada pasangannya dan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi sebenarnya dia menggunakan hal positif ini untuk hal yang negatif. Dan ini juga akan dia pergunakan nanti untuk memecah belah keluarga. Oke? Next. Yang kedua, biasanya si narsistik itu akan mulai mengumpulkan kesalahan-kesalahan kecil yang dipunyai oleh para anggota keluarga. Walaupun dia tidak langsung mengkonfrontasi, biasanya dia akan mengumpulkan dulu data-data tentang keluarga yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Misalnya tidak melakukan ini, tidak memberikan ini, gitu ya, tidak merespon ini, gitu ya. Ini dia kumpulkan sebagai senjata bila nanti dia akan memerlukan hal tersebut. Nah, setelah itu mulailah si narsistik akan melakukan provokasi secara pelan-pelan. Awalnya dia akan sesekali mengatakan kepada pasangannya bahwa, kamu tahu nggak sih seharusnya kakakmu itu kan begini-begini-begini ya. Seharusnya orang tuamu nggak boleh begini-begini loh. Harusnya si kakak ipar itu begini-begini dan begini, gitu. Awalnya dia tidak akan melakukan itu secara berkala. Dia hanya akan melakukan sekali-sekali. Tetapi secara intensitas itu akan mulai melakukan itu secara terus-menerus. Lebih sering.
ini dia menanam benih kepada pasangannya untuk meyakinkan pasangannya bahwa orang-orang di sekitar pasangannya itu adalah orang-orang yang jahat. Ingat, ketika ini dilakukan terus-menerus, ini akan semakin menanamkan kepada pasangannya bahwa yang dikatakan si narsistik itu benar. Dan benih-benih itu semakin lama akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Nah, sehabis itu, si narsistik akan melakukan salah satu teknik abuse dia yang paling powerful. Dia akan melakukan yang namanya reactive abuse. Bagi teman-teman yang ingin tahu, coba cari reactive abuse di channel saya. Kalian akan tahu ini adalah salah satu teknik yang paling sering dipakai oleh si narsistik untuk memanipulasi korban. Dia akan melakukan reactive abuse baik kepada pasangannya, juga kepada anggota keluarga yang lain. Artinya apa? Dia akan melakukan provokasi-provokasi halus dan kecil yang bertujuan untuk membuat mereka marah. Ini tidak dilakukan terang-terangan dan ini akan dilakukan berkala, ya, terus-menerus sampai akhirnya korbannya kemudian meledak. Contohnya, misalnya dia bertemu dengan anggota keluarga yang punya masalah keuangan, dia akan suka menyinggung sedikit-sedikit tentang keuangan, tentang hutang. Misalnya ada anggota keluarga yang misalnya belum punya keturunan, dia akan suka menyinggung-nyinggung tentang anak, dan lain-lain. Intinya adalah dia terus memprovokasi mereka secara halus dan mungkin hampir nggak ketahuan dan tidak diketahui oleh anggota keluarga yang lain yang ingin memancing reaksi dari para korbannya. Termasuk juga kepada pasangannya dia untuk membuat mereka marah. Oke? Dan ketika mereka akhirnya meledak dan marah kepada dia akan memainkan kartu playing victim. Dia akan berkata bahwa aku nggak melakukan apa-apa kok. Aku hanya berkata ini dan ini dan ini. Sebenarnya dia tahu yang dia lakukan. Tetapi dia ingin orang lain yang terlihat seperti penjahat. Nah, ingat, ketika anggota keluarganya yang ada meledak kepada dia akan datang kepada pasangannya dan berkata kepada pasangannya bahwa, ingat, kita itu harus bersatu. Kamu apapun yang terjadi harus membela aku. Kita harus setia satu sama lain. Itulah kegunaan benih yang tadi dia tanamkan di awal. Nah, setelah drama-drama dan reactive abuse itu berhasil, si narsistik akan kemudian melakukan projection, ya. Dia akan mulai menghasut pasangannya dan mengatakan bahwa, kamu tahu nggak sih keluarga kamu tuh sebenarnya jahat sekali ya. Mereka itu suka memancing-mancing, mereka itu suka memprovokasi gitu. Sebenarnya itu projection yang dilakukan oleh si narsistik. Ya, ibaratnya seorang maling yang berteriak maling. Kita tahu si narsistik suka melakukan projection. Dia yang jahat, dia yang memprovokasi, tetapi dia menuduh orang lain yang memprovokasi. Dan ketika anggota keluarga yang dia provokasi itu bereaksi, gitu ya, dia bersikap seolah-olah dia adalah korban dan dia memelintir semua fakta yang terjadi. Nah, sekali lagi, benih yang dia tanamkan itu berguna. Ketika dia melakukan projection ini, dia berkata kepada pasangannya bahwa kita harus bersatu. Apapun yang terjadi, kita adalah pasangan, kita harus saling setia dan saling membackup satu sama lain. Nah, setelah drama-drama ini terjadi, dia juga akan menjebak pasangannya untuk seolah-olah berada di samping dia. Karena pasangannya itu sudah dimanipulasi oleh dia, pasangannya sendiri merasa bingung gitu ya, bagaimana harus bersikap antara membela istrinya atau suaminya, atau membela keluarganya. Dan dia tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Nah, oleh si narsistik itu kemudian dipelintir. Dia akan mengatakan bahwa si pasanganku ini berada di sampingku. Karena dia tidak bertindak apa-apa, berarti dia setuju. Dia memutarbalikan fakta seolah-olah si pasangannya dia itu berada di pihaknya dia. Padahal sebenarnya pasangannya mungkin terjebak, gitu ya. Sudah dijebak untuk tidak bisa bersuara atau tidak bisa melakukan apa-apa akan abuse yang dia lakukan. Selain drama-drama yang tadi, ya, si narsistik itu juga suka mengadu domba anggota keluarga itu sendiri, gitu. Seperti saya bilang tadi, pada awalnya dia mungkin akan melihat siapa yang gampang dimanipulasi, siapa yang gampang dibohongi, gitu ya, siapa yang paling powerful. Nah, dia akan mulai mengajak yang gampang dimanipulasi, gitu ya, untuk mengungkapkan kritik-kritik mereka terhadap anggota keluarga yang lain, untuk memancing rahasia-rahasia mereka. Yang kemudian ketika orang itu mengungkapkan isi hatinya, dia kemudian akan mengatakan itu kepada anggota keluarga yang lain, gitu ya. Artinya adalah dia berusaha mengadu domba mereka untuk saling bertarung satu sama lain. Dan ketika konflik itu terjadi, dia akan diam di belakang layar melihat mereka itu bertarung. Dan yang bertarung itu mungkin nggak sadar siapa sebenarnya yang sedang mengadu domba mereka.
Nah, setelah ini semua terjadi, teman-teman, keluarga yang aslinya sebenarnya baik-baik saja, tidak pernah terjadi konflik satu sama lain, mereka akan bertarung satu sama lain. Nah, pasangan si narsistik yang sudah dia cuci otak itu ya akan diisolasi oleh si narsistik. Ya, semua perkataan, semua komunikasi itu harus lewat si narsistik, sehingga korbannya itu tidak bisa memulihkan hubungan dia dengan anggota keluarganya. Dan biasanya itu nanti akan diikuti dengan isolasi fisik. Ya, jadi selain tidak bisa berkomunikasi secara verbal, biasanya si narsistik akan berusaha mengajak pasangannya itu untuk kemudian pindah jauh dari keluarganya dengan alasan bahwa keluarganya itu adalah keluarga yang toksik, keluarga yang jahat, padahal sebenarnya si narsistiklah yang jahat dan menyebabkan konflik yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Nah, setelah ini semua terjadi, teman-teman, biasanya si narsistik akan berusaha memaintain supaya perpecahan ini tetap terjadi. Sekali-sekali waktu dia akan berusaha menghubungi anggota keluarga yang bisa dimanipulasi oleh dia, dan tetap berusaha menanamkan benih-benih perpecahan. Terkadang dia akan menggunakan sosial media untuk membuat provokasi-provokasi dan memutarbalikkan fakta yang ada. Intinya adalah dia akan tetap berusaha membuat keluarga itu terpecah belah sehingga tidak bisa menjadi support system dari pasangannya dia. Dan pasangannya tetap dia akan isolasi baik secara fisik maupun secara verbal supaya tidak bisa memulihkan hubungan dia dengan keluarganya. Itulah teman-teman gambaran betapa kejamnya seorang narsistik menghancurkan kehidupan-kehidupan yang dia sentuh. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.